Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Berdoa mulai. Selesai. Baik, setelah saya absensi kehadiran kalian semua, mari kita menuju ke materi pembahasan bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang puisi rakyat. Baik anak-anak, marilah kita mengetahui tentang apa itu puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra yang terikat jumlah baris, jumlah suku kata, dan rima. Puisi rakyat dapat juga berarti kesusastraan rakyat yang sudah terbentuk oleh aturan. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau berdasarkan irama. Puisi rakyat dapat berbentuk ungkapan tradisional yang berisi pesan-pesan dan nilai-nilai warisan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya, karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi lama terlihat kaku karena terikat oleh aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir saja, atau kita kenal dengan sebutan rima. Pada bagian ini, puisi lama yang akan kita bahas adalah pantun. Apakah pantun itu? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, seperti bahasa pantun dalam bahasa Tagalog yang disebut dengan tonton, ataupun disebut tuntun dalam bahasa Jawa, atau pantun dalam bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sesuatu ucapan yang teratur, mendidik, dan bentuk kesantunan. Fungsi pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang-orang dengan permainan bunyi bahasa, dengan cara menyindir atau memberi nasihat. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Lalu setelah kita mengetahui pantun, pantun juga memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. 4, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut adalah contoh dari pantun. Hendaklah melempar jangkar kalau ada perahu singgah. Kalau ada bangsa pintar, negeri ini akan gagah. Puisi rakyat selanjutnya yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi lama
yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Pansuri. Dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Ciri-ciri syair antara lain setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata bersajak a. Semua baris adalah isi dan bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Berikut saya contohkan syairnya. Syair nasihat. Syair ini syair nasihat, hendaklah didengar dan diingat. Mula membuat syair nasihat, buku ditaruh, pena diangkat. Ingatlah wahai keluargaku sekalian, dunia ini hanya tempat perlaluan. Janganlah engkau salah haluan, agar tak sesat di perjalanan. Hidup ini adalah 2 jalan, semuanya menjanjikan kesenangan. Tinggal kita yang menentukan kemana haluan hendak diarahkan. Maka pelajarilah ilmu kehidupan, agar tak salah dalam menentukan kemana haluan hendak diarahkan, agar selamat sampai tujuan. Puisi rakyat selanjutnya adalah Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah Gurindam juga berasal dari bahasa India, yaitu Kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri, bahasa Gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah Gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Adapun ciri-ciri dari Gurindam adalah terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian, sedangkan baris kedua berisi tentang jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi Gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Berikut merupakan contoh dari Gurindam. Hati kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Setelah kita membahas tentang puisi rakyat, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari puisi rakyat. Adapun tujuan dari puisi rakyat adalah sebagai bentuk komunikasi. Adapun fungsi pantun adalah mendidik sambil menghibur. Sementara fungsi syair antara lain berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat. Syair dijadikan sebagai hiburan. Syair sering dilakukan dalam majelis-majelis tertentu, contohnya pesta dan keramaian, di pertandingan atau dalam upacara-upacara adat. Selain itu, syair juga digunakan dalam adat perkawinan. Syair juga dilakukan atau dinyanyikan sebagai mengiringi tarian-tarian tertentu.
contohnya dalam Dabus atau Boria. Di samping itu, kemerduan suara atau kelembutan nada syair berupaya mengusik perasaan dan seterusnya meninggalkan kesan yang mendalam. Syair juga digunakan untuk menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu tersebut. Contohnya dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran. Sementara itu, gurindam dapat dianggap sebagai puisi yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Selain itu, gurindam juga berfungsi sebagai dokumentasi gambaran masyarakat yang dapat memancarkan kreativitas dan estetika serta daya intelektual masyarakat Melayu lama dalam menangani hal kehidupan mereka. Gurindam juga dapat dijadikan media komunikasi antara ahli masyarakat, terutama dalam majelis-majelis yang formal. Setelah itu, kita akan mengetahui persamaan dan perbedaan puisi rakyat. Lalu, apakah persamaan dari puisi rakyat? Persamaan dari puisi rakyat yang berupa pantun, gurindam, syair adalah sama-sama merupakan puisi lama dan kebanyakan berisi nasihat. Sementara itu, perbedaan dari puisi rakyat adalah jika pantun terdiri dari 4 baris dalam sebait, maka gurindam terdiri dari 2 baris dalam sebait, sementara syair terdiri dari 4 baris dalam sebait. Jika pantun 1 baris berisi 8-12 suku kata, maka gurindam terdiri dari 1 baris berisi 10-14 suku kata. Sementara syair 1 baris terdiri 8-14 suku kata. Jika pantun bersajak ABAB, maka gurindam bersajak AA. Sementara syair bersajak AAA. Jika pantun baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Gurindam baris 1 merupakan soal, baris kedua merupakan isi atau jawaban. Sementara syair semua baris merupakan isi. Selanjutnya kita akan membahas kata berima pada puisi rakyat. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Jenis rima adalah sebagai berikut. 1. Rima akhir, yaitu persamaan bunyi pada akhir baris. Macam rima akhir baris adalah rima silang, ABAB, rima terus, AAA, rima pasang, AABB, rima patah, AAA, ABA, AABA, dan yang terakhir rima peluk, ABBA. Selanjutnya yaitu rima datar. Rima datar adalah persamaan bunyi pada tiap-tiap larik sajak. Macam-macam rima datar adalah sebagai berikut. Rima asonasi, pengulangan bunyi vokal. Rima aliterasi, pengulangan bunyi konsonan. Setelah itu, kita akan mengerti makna kata atau ungkapan pada puisi rakyat, di mana kita akan mencari makna kata pada gurindam, syair, dan pantun. Dan yang terakhir, memahami isi puisi rakyat. Setelah mengenal ciri-ciri umum puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan gurindam, kita dapat memahami isi puisi rakyat
yang berupa nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Baik anak-anak, itulah materi pertemuan kali ini tentang puisi rakyat. Selanjutnya saya akan memberi tugas untuk kalian dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pekan depan. Baik, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.